Sedangkan iman itu spiritual, yang ada kecerdasan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Sobat Faletehan dan teman-teman Kurma semua. Ini Kurma Season 2 telah hadir kembali menemani sebelum berbuka puasa Sobat Faletehan dan tentunya teman-teman Kurma semua. Di sini kita juga akan ditemani oleh narasumber kita yang tak kalah menarik, yaitu Kak Ima Royani. Halo Kak Ima. Halo, selamat sore. Sore Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak, semoga kita selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Kak, ada vibes yang berbeda nggak sih dari Ramadan tahun kemarin sama tahun sekarang ini? Mungkin karena baru 2 hari kali ya, jadi Iya. masih terasa sama kayaknya. Iya. Jadi selanjutnya nggak tahu ya. Kalau ini baru 2 hari, untuk hari ini masih sama. Berarti tetap sama ya Kak ya? Sama. Vibesnya dari tahun kemarin sampai sekarang ya? Iya, bisa. Iya, karena sama-sama menjalankan ibadah puasa ya Kak ya? Iya, betul. Masya Allah. Terima kasih juga kepada kakak yang telah menyempatkan hadir di sela-sela berburu takjil dan target 30 judinya. Insya Allah. Masya Allah. Kayaknya kita langsung aja Kak ya. Boleh. Nah, di sini kita akan menemani Sobat Faletehan dengan tema upgrade diri antara iman dan IPK. Nah Kak, menurut kakak ya, bagaimana cara kita agar bisa mengupgrade diri kita antara iman dan IPK itu seperti apa? Cara mengupgrade diri antara iman dan IPK itu sebenarnya berat ya kan, antara dua hal yang berat, dan dua-duanya penting. Iya. IPK ilmu ya buat di dunia gitu kan, iman pun penting buat nanti di akhirat gitu kan. Iya betul sekali. Jadi kita nggak bisa milih salah satunya, tapi harus kedua-duanya kita pilih dan kita seimbangin dua-duanya gitu kan. Iya. Di sini kan IPK itu seperti intelektual, yang artinya itu kecerdasan berpikir manusia secara logis, penelitian ataupun cara memecahkan masalah gitu. Sedangkan iman itu spiritual, yang ada kecerdasan jiwa, kecerdasan hati, ketenangan jiwa, dan cara komunikasi kepada sang pencipta gitu melewati iman. Jadi hidup tanpa iman itu seperti ini ya kan. Hidup tanpa iman itu seperti HP iPhone tanpa sinyal dan internet. Betul. Gimana tuh Kak? Kira-kira kalau HP iPhone tanpa sinyal dan internet? Berarti kita tidak bisa mengakses untuk semuanya Kak ya? Ya, cuman bisa buat main-main aja. Iya. Paling main-main yang offline gitu ya. Itu Iya, pun paling betul. beberapa aja gitu. Iya. Tapi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke APK yang lain, ataupun nggak bisa ke WA untuk memberitahu orang lain, nggak bisa. Begitu pun dengan hidup tanpa iman Kak. Kalau misalnya hidup tanpa iman itu kita nggak punya tujuan, kita nggak punya cara untuk berkomunikasi dengan pusat atau sang pencipta gitu. Kita hanya main-main aja di dunia ini gitu kan. Ketika was-was ya karena nggak punya iman, kita nyarinya kesenangan duniawi. Iya. Begitu pun dengan hidup tanpa IPK, tanpa ilmu. Itu seperti burung yang hidup dengan satu sayap. Ibaratnya sayap kanan itu dia iman, sayap kiri itu dia ilmu. Tapi dia hanya berpatok dengan iman, itu nggak bisa juga Kak. Bayangkan saja burung hanya satu sayap, itu gimana terbangnya? Nggak bisa apa enggak? Ya nggak bisa ya. Nggak bisa. Iya. Meskipun Kurang sempurna ya Kak iya, ya? kurang sempurna. Meskipun terbang juga paling bukan terbang kali ya, cuma loncat doang kali. Karena Iya. dia cuma sebelah gitu. Jadi itu definisi burung aja butuh 2 sayap. Gimana hidup itu juga butuh 2 poin ini, iman dan IPK gitu kan. Iya. Dan kita juga jangan ketika tadi yang ditanya tuh cara upgrade diri gitu. Iya. Karena pengalaman saya aja kayak. Iya. Kebetulan saya karena mengabdi di pondok pesantren gitu kan. Jadi agak sulit sebenarnya mengatur waktu gitu. Tapi bagaimanapun ya sekarang ini alhamdulillah bisa gitu. Gimana caranya Kak Gita untuk mengupgrade iman gitu? Iman dulu ya. Iman tuh kayak mungkin saya bisa memperdalam atau bisa mengupgrade iman saya ketika saya di pondok. Ketika saya di pondok, apapun hal kecil yang saya lakuin itu pasti ada berkahnya gitu dibanding dengan main-main sia-sia gitu kan. Karena ketika di pondok itu pasti ada aja santri yang entah minta belajar ini, belajar itu gitu kan, kayak meskipun nggak seberapa, meskipun cuma belajar abatasa ibaratnya gitu ya, tapi kan ketika mengajarkan seseorang itu udah jadi barokah aja gitu kan. Itu kayak
oh udah termasuk dari sebagian dari iman gitu kan. Tapi kalau misalkan gimana cara kuliahnya gitu, kerjaan apa enggak gitu kan, banyak yang nanya selama ini kayak capek nggak sih kamu tuh nggak bisa sambil kuliah gitu kan. Kalau bilang capek itu capek manusiawi, semua orang juga capek gitu ya kayaknya. Iya benar. Yang kerja juga capek, yang nganggur juga capek gitu ya kak. Iya nggak sih kak, sekolah juga Betul capek. banget, iya. Kayaknya nggak ada deh orang yang nggak capek, semua orang pasti ngeluh capek ya semua, tapi beda porsi aja gitu kan. Mungkin saya capeknya ketika di sini, yang lain di sini, gitu kakak di sini gitu kan, beda porsi. Jadi kalau tanya capek semuanya capek, tapi kalau kita semua nurutin capek gitu kan, ya gimana kita mau berjalan hidupnya gitu. Iya benar kak. Berarti kak ya, jadi bukan selama ya di bulan Ramadan ini kita juga selain menahan nafsu kita ya kak ya, kita juga harus sabar ya kak ya. Yes. Karena bisa naik juga ya kak ya level antar iman dan IPK itu ya kak ya. Ya Masya Allah. Nah kalau kita upgrade iman itu berarti kita tuh harus memperbaiki niat kita ya kak ya. Kayak semisalnya kita tuh ke kampus lah ya, ke kampus bukan cuma hanya niatnya untuk mencari nilai ya, tapi Iya, kita juga betul. harus meniatkan kita untuk ibadah juga kak ya. Ibadah. Iya. Nah di sini kak kita ada pertanyaan nih dari sobat Faletehan. Iya. Ya. Mungkin nggak sih kak kalau misalnya iman kita naik nih ya, IPK juga ikutan naik? Bisa jadi kak, karena saya dulu ustaz saya pernah bilang, barang siapa yang mengejar dunia maka akhirat akan menjauh, dan dunia pun belum tentu kejar gitu kan. Barang siapa yang mengejar akhirat maka kita kejar akhirat, dan dunia pun akan mengikuti gitu kan. Karena bukti nyatanya gini ya kayak saya punya teman, dia itu tahfizul Quran 30 juz, dia sudah wisuda di Garut gitu kan. Itu berbeda banget dengan saya gitu kan. Saya itu teman deket nih, tapi saya lebih memilih keluar tahfiz dan ikut ekskul lain. Itu bisa kita anggap aja dunia lah gitu kan. Tapi dia tetap istiqomah dan fokus di tahfiznya ini gitu kan. Jadi ketika saya mengajar ekskul ini kak, saya kalau misalnya saya pernah ikut tapak suci dan pramuka gitu kan, dan dua-duanya saya kejar gitu. Mendapatkan kepuasan itu tidak gitu kak. Itu biasa aja gitu. Tapi ketika teman saya ini karena dia berfokus ke tahfiz ini gitu kan, tentang kejadian mengajar akhirat, dia setelah wisuda dan dia bener-bener itu dunia tuh mengikuti, kayak juara kelas pun dia dapet gitu. Padahal kayak bisa dibilang menghafal Quran itu ada beberapa bulan yang absen di kelas gitu kan. Tapi kok bisa gitu kan, dengan dia absen tapi dia bisa dapat juara kelas, sedangkan saya yang selalu hadir di kelas saya nggak bisa gitu. Oh di situ ketika ustaz saya bilang, saya langsung mikir, oh berarti bener ya ketika kita ngejar dunia tuh akhirat ngejauh, dunia pun nggak akan kejar gitu. Tapi ketika kita ngejar akhirat ya dapet, dunia pun mengejar kita gitu. Iya betul. Jadi gitu. Iya, jadi intinya kita tuh kejar dulu akhiratnya, dunia pun akan mengikuti ya kak. Ya, betul. Iya, terima kasih kak. Kak spesial ya satu lagi. Iya boleh. Katanya nih ya, kalau misalnya kita tuh belajar 2-3 jam ya kayak bisa fokus gitu kan scroll ya. Nah kalau misalnya kita niatnya belajar kan ibadah ya kayak itu tuh kayak malas banget. Nah gimana sih caranya biar sama-sama apa ya balance gitu tuh. Jadi belajar ada, terus waktu refreshing otak kita juga kan perlu ya kak, itu ada. Jadi biar nggak mengganggu gitu loh. Bagaimana? Di antara sosmed gitu ya. Iya. Karena emang zaman sekarang agak sulit untuk menjauhi sosmed gitu ya kayak. Iya benar. Kayak 24 jam tuh selalu pakai sosmed gitu. Untuk saya pribadi pun gini kan. Saya tuh pasti tuh scroll tuh ada rasa bosan gitu kan kayak. Iya. Kayak udah ke TikTok, ke IG ataupun kayak yang lain tuh kayak kok gini-gini aja bosan gitu. Kayaknya harus berpindah deh gitu kan. Kalau saya tuh dulu kayak ketika siang itu saya lebih mengambil ke olahraga gitu, kayak saya biasa yang kayak badminton yuk gitu. Karena udah bosan scroll gitu kan, jadi bisa mengalihkan ini gitu. Tapi ketika untuk belajar sih saya porsikan di malam hari. Kalau belajar saya biasa mengambil di malam dan ketika setelah sholat subuh, karena malam itu kan misalnya besok saya belajar ini nih gitu kan, saya pelajarin apa yang belum saya paham buat besok. Jadi ketika nanti besok saya ketemu sama materi ini, oh inget nih saya semalam belajar ini gitu kan.
kalau subuh itu biasa buat ngapal gitu. Ketika ada hafalan-hafalan di kampus pun ada ya. Saya kira di kampus tuh nggak bakal ada hafalan, itu sama aja ada hafalan gitu kan. Jadi saya lebih mengambil itu hafalan tuh subuh. Jadi ketika habis sholat subuh ataupun sebelum sholat subuh biasa bangun tuh jam 4 gitu kan. Biasalah kita ngambil sunahan dulu gitu kan. Ngapal dia tuh bisa dibilang lebih cepat nangkapnya di subuh itu kan. Karena otak tuh masih fresh gitu kan. Iya. Untuk kalau saya sih gitu cara belajarnya. Nggak tuh kayak, karena jujur masih bingung juga belajar yang berefektif itu kan kata beliau-beliau yang udah profesional gitu kan, harus beberapa jam, 4 jam kita menyempatkan baca buku gitu kan. Tapi kayak buat zaman sekarang tuh susah banget kayaknya buat baca buku gitu kan. Jadi saya lakukan sebisa saya aja gitu kan. Belajar tuh yang saya ambil di malam hari dan subuh. Ya. Jadi udah teratur ya Kak waktunya. Jadi kalau misalnya kita mau refresh otak kita gitu ya, ada waktunya, untuk belajar juga ada waktunya kayak. Ya mungkin dari pagi kan berarti saya malam belajar, subuh belajar gitu kan. Dari abis subuh tuh bisa kalau kuliah, kalau jalur yang ngajar yang ngajar gitu. Dan jam 11 siang itu saya wajibin buat tidur siang gitu. Jadi bagaimanapun keadaannya gitu kan, mau lagi ada yang booming atau enggak, saya harus tidur di siang itu, di jam 11 itu harus tidur gitu. Karena emang bener-bener efeknya tuh bener-bener ada gitu. Ketika kita tidur siang tuh bangun tuh seger gitu, kebangun tuh oh gitu. Ketika kan habis cerna pelajaran tuh kan dari pagi nyerna gitu kan. Dan di siang tuh tidur. Nanti habis tidur tuh nanti nyerna lagi kan ada pelajaran lagi gitu. Itu kayak biar ibaratnya mah HP aja butuh di refresh gitu kan, gimana orang gitu kan. Benar. Orang pun butuh di refresh biar nggak full memori gitu kan. Jadi ketika udah masuk biar diatur dulu sama otak kita tidurin dulu otaknya biar istirahat gitu. Jadi ketika nanti masuk ke pelajaran lagi itu nggak muak, nggak kayak uring-uringan apa sih pusing gitu kan. Udah dari pagi tuh udah muak. Jadi kasihlah beberapa menit buat tidur gitu. Biar otaknya ada istirahatnya gitu. Semua badan ini mesti jangan zolim gitu. Terus kita nih sama-sama butuh istirahat, itu dan organ tubuh. Iya benar kayak. Jadi kita tuh harus menyeimbangkan antara istirahat dan belajar juga ya kayak. Ya benar. Teman-teman sobat pelatihan, kita hari ini belajar satu hal yang penting. Ternyata upgrade diri itu bukan cuma soal IPK dan iman ya Kak, tetapi juga hati dan iman kita tuh ikut tumbuh. Jadi di Ramadan ini kita diajarkan disiplin, sabar, dan mempunyai tujuan. Semoga setelah ini kita bisa mengaplikasikan di hidup kita, bukan cuma nilai yang naik, tetapi juga iman dan kualitas diri kita juga ikut bertumbuh. Karena sukses itu bukan pilihan antara iman dan IPK ya Kak ya, tetapi juga bagaimana cara kita agar menjalani dua-duanya itu seimbang gitu ya Kak ya. Oh iya Kak, kata-kata hari ini buat sobat pelatihan di hari kedua Ramadan ini. Kata-kata buat sobat pelatihan di bulan Ramadan. Ya. Jadi kan Ramadan ini momentum disiplin. Kalau bisa bangun buat sahur, berarti harusnya bisa bangun buat tugas. Iya. Kalau bisa jaga nafsu ketika puasa, harusnya bisa jaga fokus untuk belajar. Masya Allah, terima kasih Kak Ima. Masya Allah, terima kasih juga atas ilmu serta kesempatan waktunya bersama kami ya Kak di Kurma Season 2 ini. Semoga kita bisa kembali lagi di tahun yang akan datang Kak ya. Iya, amin. Insya Allah. Sampai ketemu di Kurma Season 2 berikutnya. Saya Nenden selaku host pada Kurma Season 2 hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.